Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara nama Allah yang Maha Indah adalah Allah Al-Jamil. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Jamil, Allah adalah yang Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Naam, di antara nama Allah yang Maha Indah yang ditetapkan oleh dalil adalah Allah yang Maha Indah. Lalu apa makna nama Allah yang Maha Indah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Indah artinya Allah yang Maha Indah dalam zatnya, Allah Maha Indah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan Allah Maha Indah dalam perbuatannya. Allah Maha Indah dalam zatnya, naam. Kalau kita perhatikan pengaruh dari keindahan nama Allah yang Maha Indah, indahnya alam semesta ini, indahnya dunia, apalagi indahnya negeri akhirat, surganya Allah SWT. Sehingga penduduk surga yang mencapai puncak kenikmatan, yaitu kenikmatan surga, kelezatan, keindahannya, ketika mereka masuk surga, lalu Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu indahnya zat Allah SWT, ru'yatullah, melihat Allah. Maka ketika penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah mengatakan, hal turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan? Lalu mereka mengatakan, ya Allah, engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, engkau telah memasukkan kami ke dalam surgamu, menyelamatkan kami dari nerakamu. Kemudian fayakshiful hijab, Allah buka hijabnya, yang hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Maka ketika itu mereka melihat Rabbnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, ahli surga, penduduk surga. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka akan melihat. Naam, mereka akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah di surga kelak. Dan subhanallah, ketika mereka melihat keindahan zat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla Allah al-jamil. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih nikmat yang mereka dapatkan dari Rabbnya al-jamil, melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala al-jamil. Sehingga kenikmatan-kenikmatan surga dan keindahan mereka lupakan karena mereka melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala al-jamil. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara yang Maha Indah adalah Allah Maha Indah nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah memiliki nama-nama yang Maha Indah. Semua nama-nama Allah indah. Semua sifat-sifat Allah maha sempurna, maha pemilik segala keagungan, maha pemilik segala kesempurnaan. Sehingga semua nama Allah indah dan semua sifat Allah sempurna. Karena di dalamnya terdapat keindahan, sehingga patutlah dan layaklah segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keindahan. Ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang maha indah adalah perbuatannya. Nah, perbuatan Allah maha indah. Dan ini terlihat pengaruhnya pada alam semesta. Kita lihat bagaimana Allah memperindah dunia ini dengan langit, dengan bumi, dan berserta makhluk yang ada di atasnya, di atas bumi. Allah berfirman tentang indahnya langit di dalam surat Al-Mulk ayat kelima, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha, kata Allah, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh, kata Allah, Allah telah perindah langit itu dengan bintang-bintang. Subhanallah, benda-benda langit, juga kejadian-kejadian langit beserta keindahannya itu adalah hiasan langit, beserta benda-benda yang ada di atasnya, itu keindahan langit yang Allah menciptakannya, Allah yang maha indah. Maka kita lihat panorama langit itu, benda-benda langit begitu indahnya. Kemudian Allah jadikan juga benda-benda langit itu sebagai pelempar syaitan, dan Allah akan azab orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Indahnya langit. Begitu juga bumi yang Allah ciptakan ini, di atasnya ada makhluk-makhluk memperindah bumi.
Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kata Allah, Allah telah menjadikan apa-apa yang di atas bumi ini sebagai hiasan, memperindah bumi. Maka lihatlah, subhanallah, di bumi ini ada makhluk-makhluk yang indah. Ada burung-burung di atas awan, ada hewan-hewan yang indah, di hewan-hewan melata di atas bumi. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 6 tentang indahnya hewan-hewan ternak. Allah berfirman, "Walakum fiha jamalun." Pada hewan-hewan ternak itu ada keindahan yang kalian dapatkan. Hina turihuna wa hina tasrahun. Ketika kalian memasukkan mereka ke dalam kandang-kandang dan ketika kalian mengeluarkan mereka, menggembala mereka ke rumput-rumput, padang rumput yang indah. Ada pepohon-pohonan, ada gunung-gunung yang indah, kemudian ada air sungai, ada lautan, belum lagi apa yang ada di dalam lautan, kemudian hewan-hewan yang di atas bumi. Semua itu memperindah bumi ini. Mengapa semua itu indah? Karena Allah SWT yang maha indah yang menciptakannya. Sehingga Allah pun menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini dengan penciptaan yang indah. Allah berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami ciptakan manusia dengan penyempurnaan, dengan ciptaan yang sempurna, yang indah. Subhanallah. Inilah dia Allah Al-Jamil yang maha indah dalam zatnya, maha indah dalam nama dan sifatnya, maha indah dalam perbuatannya. Beribadah kepada nama Allah yang Al-Jamil, yaitu dengan engkau menjadi manusia yang indah. Apa yang harus engkau perindah? Yaitu hatimu dengan keimanan. Karena Allah Al-Jamil, Allah mencintai keindahan, dan keindahan hati kita adalah dengan keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tapi kata Allah, Allah telah menjadikan kalian mencintai keimanan, kemudian Allah jadikan iman tersebut indah. Allah hiasi di dalam hati kalian menjadi sesuatu yang indah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menjaga imannya, yang meningkatkan imannya dengan mengenal Allah SWT, mengenal ma'rifatu asma'ul husnanya, mengenal tanda-tanda kuasanya, hakikatnya adalah orang-orang yang indah, orang-orang yang telah memperindah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari iman ini akan bersemi keindahan yang lain, yaitu keindahan cinta, kemudian keindahan rindu, kemudian keindahan rasa harap, rasa tawakal, rasa takut. Keindahan dari keimanan yang terpancar di dalam hatinya. Maka akan terpancar keindahan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Siapa yang mencintai, ingin bertemu Allah, Allah akan rindu, ingin bertemu dengannya. Siapa yang tidak suka, ingin bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Maka seseorang yang indah imannya, dia akan siapkan dengan amal soleh. Seseorang yang rindu kepada Allah, dia akan beriman dan akan beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin sekali bertemu dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Al-Jamil, maka dia akan beramal soleh dan dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, yang langsung mendengar kalamullah yang maha indah tanpa ada jeda waktu. Kerinduan ingin bertemu Allah setelah mendengar kalamullah yang maha indah, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa rindunya. Maka Nabi Musa pun mengatakan, "Qala Rabbi arini anzur ilaika." Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Karena sebelumnya wa kallamahu rabbuhu, Allah SWT langsung berbicara dengan Musa. Lihat, setelah mendengar keindahan kalamullah, Nabi Musa tidak bisa menahan rindu ingin melihat Allah Al-Jamil, Allah. Kemudian dari iman ini akan bersemi akhlak yang indah, akan bersemi amal soleh yang indah. Maka Rasulullah SAW memuji, bahkan mengatakan kesempurnaan iman, kesempurnaan keindahan hati seseorang dalam imannya, yaitu disempurnakan dengan indahnya akhlaknya.
Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah SAW. Manusia, orang yang paling sempurna imannya, yang paling bagus, yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Maka bersemilah keindahan-keindahan akhlaknya, berbakti kepada orang tua, menyapa, salam, memaafkan, berlapang dada, memberi, kemudian sabar. Allah berfirman, fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Sabar yang la syakwa fihi li ahadin ghairillah, yang dia tidak pernah mengeluh kepada hamba, tidak pernah mengeluh kepada makhluk, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, dan di antara beribadah kepada nama Allah Al-Jamil, yaitu engkau meminta kepada Allah keindahan akhlak. Di antara doanya adalah engkau berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah fisikku, maka perindahlah akhlakku. Demikianlah wa hadza wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.